Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan kita rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berjalan. Sebelum kita diperjalankan, kita masih bisa mandi sebelum kita dimandikan, kita masih bisa sholat sebelum kita disolatkan. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Imamul Mujahidin, pemimpinnya para mujahid, Imamul Mukminin, pemimpinnya kaum mukmin, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan para jamaah semua untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan kesejahteraan di alam dunia maupun di alam akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sempurna dalam imannya dan akhlaknya, sempurna dalam muamalahnya ataupun interaksi sosialnya, dan juga sempurna dalam kepemimpinannya. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladannya menyeluruh dan sempurna. Untuk itu, marilah kita lihat beberapa aspek keteladanan dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, meneladani ibadah Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan sempurna dalam masalah ibadah. Beliau banyak melakukan ibadah di malam hari seperti yang digambarkan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi biasa bangun di tengah malam sampai kedua kakinya luka terpecah. Lantas Aisyah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan semua ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah lalu maupun yang akan datang." Lantas beliau pun menjawab, "Tidakkah semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, meneladani Rasulullah dalam urusan akhlaknya. Mengenai akhlak, sebuah hadis dijelaskan. Su'ilat Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat wa kana khuluqul Quran. Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Atas ia pun menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, meneladani Rasulullah dalam urusan keluarganya. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menurut Syekh bin Baz, yang dimaksud dengan kata ahli atau keluarganya adalah istri dan anaknya, dan juga ayah dan ibunya. Yang keempat, meneladani Rasulullah dalam urusan sosial. Nabi adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan masyarakat. Beliau bersikap tawadhu, peduli, serta perhatian kepada semua orang, dan juga bersikap penuh kasih dan bersikap ramah kepada anak kecil maupun orang-orang yang sudah tua. Bila sedang bersalaman dengannya, maka beliau tidak pernah menarik tangannya terlebih dahulu sebelum orang tersebut menariknya. Bila sedang bertatap muka dengan seseorang, maka beliau tidak pernah memalingkan wajahnya terlebih dahulu sebelum orang tersebut memalingkan wajahnya. Yang terakhir, meneladani Rasulullah dalam urusan kepemimpinan. Dalam masalah kepemimpinan, beliau adalah pemimpin yang paling adil yang paling pernah terkenal dalam sejarah kemanusiaan. Beliau sangat tegas dan konsisten dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sekedar satu bukti dari banyaknya bukti yang ada tentang ketegasan Rasulullah SAW dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala adalah kisah berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ketika orang-orang Quraisy mengkhawatirkan tentang keadaan seorang wanita dari Bani Maks. Selalu cepat kan. Ketika orang-orang Quraisy mengkhawatirkan tentang keadaan seorang wanita dari Bani Makhzum yang sudah mencuri, maka akan dihukum oleh Rasulullah. Maka mereka pun mempengaruhi Rasulullah melalui anak angkat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid. Namun, apa kata Rasulullah? Wahai manusia, sungguhnya yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian adalah
jika ada orang yang memiliki kedudukan di antara mereka melakukan pencurian, maka mereka bebaskan. Tetapi jika yang mencuri adalah rakyat biasa, maka mereka akan menegakkan hukum dasar tersebut. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, maka aku benar-benar akan memotong tangannya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Fa'tabiru ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.